Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Kita akan membahas mengenai transisi dan animasi di PowerPoint. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara cepat sukses PowerPoint. Nah, di sini termasuk panduan lengkap dari pemula sampai mahir. Jadi jika teman-teman masih sebagai pemula, nah, sebaiknya menyimak terlebih dahulu video panduan lengkap dari pemula sampai mahir, yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita lanjutkan membahas mengenai transisi dan animasi pada PowerPoint. Kita buka terlebih dahulu PowerPoint-nya. Nah, kita buka PowerPoint-nya, double klik PowerPoint. Kemudian kita bisa memilih salah satu template. Kita pilih warna biru. Kita klik create. Kita langsung saja membahas mengenai transisi dan animasi. Transisi atau transition adalah untuk membuat efek perpindahan antar slide. Inilah transisi. Dan macam-macam efek dari transisi itu tertuang di bawahnya ini. Cara membuat transisi, kita aktifkan saja slide yang akan kita buat transisinya. Ini slide, kita pilih transisinya. Nah, misalnya kita memilih ini untuk pembukaan. Nah, jika kurang cocok bisa diganti dengan yang lain, misalnya ini. Untuk slide berikutnya prosesnya sama, tinggal kita aktifkan slide-nya. Ini slide, kita pilih animasinya, kita klik panah ke bawah, itu dia macamnya keluar semua. Nah, kita bisa pilih salah satu, misalnya ini. Itulah transisi. Nah, detailnya akan kita bahas nanti. Sedangkan animasi itu untuk membuat efek pada objek-objek dalam sebuah slide. Nah, inilah yang disebut objek. Nah, ini objek. Objek itu bisa berupa gambar seperti ini ataupun teks seperti ini. Bisa juga berupa grafik ataupun yang lainnya. Untuk membuat animasi prosesnya juga sangat mudah. Nah, di sini kita tinggal aktifkan saja objek yang akan kita buat efeknya. Sebagai contoh ini, kita pilih efek yang akan ditimbulkan, misalnya ini. Begitu juga yang bawah, kita membuat efek yang lain. Itulah pembuatan animasi. Jadi kalau animasi itu efek untuk objeknya, sedangkan transisi, ini transisi adalah membuat efek antar slide. Jadi perpindahan antar slide untuk membuat efeknya dengan transisi. Sedangkan pelaksanaannya itu dengan mengaktifkan slide yang akan kita buat transisinya. Nah, kemudian pilih transisi yang diinginkan. Misalnya ini, pilih salah satu dengan mengkliknya. Nah, sedangkan animasi itu untuk objeknya. Saya contohkan ini, objek ini. Berhubung membuat transisi atau transition itu sangat mudah, yaitu tinggal kita aktifkan slide yang akan kita buat efek transisinya. Klik transisi, pilih efeknya, misalnya ini, window. Kemudian untuk yang berikutnya kita bisa pilih aktifkan slide-nya, kita pilih lagi transisinya. Nah, misalnya ini. Jadi seandainya kita slide show, ini kita slide show, kita mulai dari awal. Ini hasil daripada transisi. Di sini yang akan kita bahas lebih detail yaitu mengenai animasi, karena memang
variannya lebih banyak dan pengoperasiannya juga lebih detail. Nah, mari kita menuju ke pembahasan mengenai animasi, yaitu efek-efek untuk objeknya. Animasi pada PowerPoint itu terdiri dari 4 macam. Nah, yang pertama yaitu masuk. Animasi untuk objek masuk, seperti ini contohnya. Dia masuk. Nah, kemudian setelah masuk mungkin kita akan memberikan penekanan terhadap objek-objek yang penting. Nah, di sini lainnya animasi untuk penekanan, sebagai contoh kita gerakan atau ya pun yang lainnya. Kemudian objek juga bisa kita keluarkan. Nah, ini untuk keluar masih ada lagi satu, yaitu bergerak. Nah, kita mungkin juga akan menggerakkan sebuah objek. Nah, seperti ini misalnya dia bergerak. Karena kita akan memasukkan objek baru, kita juga bisa memberikan sebuah pergerakan, yaitu pergerakan daripada objek. Nah, seperti ini, dengan maksud kita akan memberikan objek baru, ataupun sekarang kita akan mencoba membuatnya atau mempraktekannya satu persatu. Sekarang kita jelaskan satu persatu dari animasi yang paling populer, yaitu animasi masuk. Untuk membuat animasi, kita klik dulu objek yang akan kita buat animasinya. Setelah aktif seperti ini, kita klik animation ini. Di sini otomatis yang pertama muncul yaitu animasi untuk masuk. Nah, fly in yaitu masuk naik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga ini naik ke atas. Macam-macam dari animasi masuk bisa diklik pada panahnya. Inilah macam-macam dari animasi entrance atau enter atau masuk ya. Ada pair, fit dan sebagainya. Kita pilih salah satu. Nah, misalnya saja kita pilih grow and turn ini. Hasilnya seperti itu. Untuk mengganti animasi, kita klik saja. Kita mau mengganti menjadi animasi fly in. Seperti itu. Ini mengganti. Arah panah di sini adalah ke atas. Ini bisa diganti menjadi ke arah yang lain. Setelah diaktifkan seperti ini yang ke satu. Kita efeknya mau saya ganti ke left, ya, ke kanan. Nah, itulah animasi masuk, dan macam-macam animasi masuk itu yang paling atas ini. Bisa dipilih salah satu atau dicoba satu persatu. Ini bounce, berarti seperti ini. Animasi masuk biasanya dipakai untuk setiap slide. Berarti objek setiap slide ini semuanya memakai animasi masuk. Jika di slide show ini, nah ini slide-nya. Nah, dia masuk seperti itu. Agar lebih menarik, jadi setiap objek pada slide itu dibikin animasi masuk. Oke. Saya kembali ke lembar kerja. Kemudian pada animasi ini, yang berikutnya adalah animasi untuk emphasis. Emphasis yaitu sebuah penekanan, misalnya hal-hal penting agar audiens lebih terfokus pada objek yang akan kita terangkan. Kita bisa membuat emphasis atau penekanan. Sebagai contoh, kita sedang membahas materi slide ini, misalnya sebagai penekanan kita tambahkan animasi emphasis untuk objek ini agar audiens lebih terfokus. Inilah, diklik saja seperti ini, kita pilih emphasis. Emphasis banyak ragamnya. Nah, saya kasih contoh salah satu, yaitu ini. Yang teks saja ini, misalnya agar lebih menarik, kasih penekanan. Nah,
Ini kasih empasis, bergetar misalnya. Nah, ini juga bisanya kasih empasis yang spine memutar. Nah, itu pergerakan empasis, yaitu pergerakan berada di tempat hanya untuk menarik perhatian audiens. Kemudian yang berikutnya adalah animasi untuk keluar. Sebagai contoh, ini area ini sebetulnya baliknya itu ada teksnya. Nah, ini contoh saja, saya undo. Setelah kita memperlihatkan gambar, gambar itu akan kita keluarkan. Nah, berarti di sini klik objeknya. Nah, pada animasi ini diklik saja, kemudian pilih exit. Nah, exit kan keluar. Nah, exit itu juga hampir sama dengan enter. Macamnya hampir sama, cuma ini keluar, misalnya fly out, berarti terbang keluar. Nah, seperti ini. Begitu juga panahnya bisa kita rubah, misalnya terbangnya ke atas, berarti seperti ini. Di fly out juga macamnya banyak, bisa bounce. Itulah animasi untuk keluar. Kemudian animasi yang lainnya yaitu animasi dimana cuma bergeser saja. Saya contohkan nih, sama ini mau saya geser ke bawah karena mau menerangkan isi tagnya yang berada di baliknya. Nah, di sini pilih objeknya seperti ini, klik animasi, animasinya ini. Pilih motion path, itu bergeser. Pada bergeser itu bisa berupa garis, yaitu cuma bergeser seiring garisnya, ataupun melengkung, ataupun dia membelok. Saya pilih yang lain saja ini. Dia bergeser ke bawah. Pergeseran ini bisa kita atur. Nah, ini saat bergeser dia kurang turun ke bawah. Nah, ini bisa dipanjangkan dengan mengklik animasinya yang ada nomornya ini, klik saja. Nah, ini kalau kurang ke bawah, tinggal tarik saja ke bawah. Nah, semacam ini. Nah, kalau kita coba di slide show ini, from turun to slide saja. Nah, kalau kita klik, dia turun ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau masih kurang turun, bisa kita aktifkan lagi animasinya, kita turunkan lagi. Nah, seperti ini. Begitu juga, ini juga akan saya buat animasi motion. Nah, ini turunnya misalnya berdasarkan custom. Berarti kita membuat panah di sini. Nah, misalnya untuk lebih bagus saya bikin zigzag kayak gini. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita coba untuk slide show, dia turun. Nah, kita menerangkan tagnya, kemudian yang kedua juga turun dengan zigzag. Di sini kita menerangkan teksnya. Fungsinya sebetulnya semua animasi hanya untuk menarik saja, agar lebih menarik saja, tanpa mempengaruhi arti dari materi yang akan kita jelaskan pada audiens. Jadi cuma untuk agar tampilan lebih menarik saja. Selain animasi yang sudah saya jelaskan tadi, ada 4 macam, yaitu masuk, penekanan, keluar, dan pergerakan. Di sini juga ada
more, yaitu yang lainnya. Jadi more entrance effect adalah efek masuk ke yang lainnya, bisa dicoba dengan mengklik. Nah, di sini begitu banyak macamnya, kita tinggal pilih saja salah satu, misalnya well, memutar ataupun yang lainnya, bisa teman-teman mencoba sendiri nantinya untuk animasi. Di sini pengaturan animasi lebih detail, itu kita bisa memunculkan panel dari animasi tersebut. Nah, cara memunculkan panelnya yaitu daftar menu perintah dari animasi, itu aktifkan animasi. Di sebelah kanan ini animation panel, ini kita klik saja. Nah, inilah panel-panel animasi yang bisa kita atur sedemikian rupa sesuka kita. Nah, sebagai contoh di sini pada tulisan tutorial PowerPoint ini dia muncul pertama, ya. Terus pengenalan muncul kedua. Jika ingin menggeser, itu tinggal ininya saja. Misalnya muncul pengenalan dulu, baru ini kita klik saja, dia cuma bolak-balik saja, naik turun. Begitu juga pada segitiga yang sebelah kanan ini, kita klik saja di sini. Kita bisa mengatur tampilannya, itu jika diklik yaitu start on click atau start with previous. Start with previous berarti kita tidak perlu mengklik, dia keluar seiring tampilan. Kalau start on click berarti dia muncul atau masuk pada saat diklik. Kalau start with previous berarti start seiring dengan slide-nya itu masuk. Kalau start after previous berarti muncul dulu baru after, setelah baru previous dia muncul. Nah, di sini ada efek option. Efek option itu ada pada baik untuk yang enter masuk ataupun emphasis penekanan ataupun exit atau keluar. Nah, sebagai contoh efeknya ini saya klik. Di sini muncul menunya yaitu efek. Nah, sangat mungkin kita akan memunculkan sound atau suara dari efek tersebut. Kita klik saja, kita bisa memilih sound yang ingin kita inginkan. Nah, misalnya orang berkeprok ini atau mercon. Nah, ini berarti dia nanti pada saat dia muncul dia akan bersuara. The after animation itu maksudnya setelah animasi itu muncul, dia dim itu berkedip atau tidak. Nah, pada dasarnya dia don't dim berarti tidak berkedip. Nah, kemudian animation teksnya itu muncul di sini all at one berarti semuanya jadi satu, ataupun kita juga bisa memilih by word atau per kata atau by letter. Akan saya coba by letter untuk memberi sedikit sampel. Ini by letter. Nah, dia don't dim menjadi dim kuning misalnya. Oke. Nah, ini by letter dia keluarnya. Itulah bedanya. Dia berganti warna sebentar tadi. Itulah berarti pada efek itu kita bisa mengatur soundnya, kita juga bisa mengatur keluarannya, teksnya by letter ataupun by word. By word berarti per kata. Jika di oke dia munculnya per kata. Dia per kata. Hal ini juga berlaku untuk baik yang masuk ya, emphasis ataupun exit, semuanya sistemnya sama ini untuk pengaturan efek option, yaitu efek pilihan efeknya. Nah, sekarang timing itu waktu
Nah, berarti kita bisa mengatur waktunya. Akan saya coba ini. Saya klik saja yang sebelah kanan, kita pilih timing. Timing itu seperti yang sudah dibahas tadi. Di sini startnya berarti on click, berarti pada saat diklik ya. Ataupun with previous ataupun after previous. Kita tinggal pilih. Kalau dia keluar jika diklik berarti on click. Nah, sekarang delay. Delay itu bukan yang untuk membuat tempe, bukan, tapi delay adalah tunda. Berarti keluarnya itu tertunda atau berhenti sebentar atau tidak. Kalau ini 0 second berarti 0 detik, berarti dia langsung. Tapi sangat mungkin kita menundanya karena untuk memberi kesempatan pada narasumber untuk menerangkan. Nah, berarti kita bisa kasih jeda 2 menit misalnya. Ini ada durasinya 2 menit. Luarnya, kalau ini delay itu berhenti sebentar, kalau ini durasi, kalau repeat itu terulang, berarti keluarnya itu akan terulang, berarti keluar 2 kali. Sangat mungkin dia tuh keluar 2 kali dalam waktu yang sama. Nah, itulah mengenai animasi pada PowerPoint. Di samping pada animation panel, di atas juga ada ini ya, start on click bisa diatur di sini. On click atau with previous atau after previous, durasi juga ada di sini, delay atau tunda juga ada di sini. Berarti tinggal pilih lebih mudah pakai yang mana. Nah, semuanya itu sama saja. Itulah pengaturan animasi dan transisi pada PowerPoint.